Ya pemirsa, kembali lagi di Showbiz Close Up. Tiada gosip, hanya fakta yang perlu dicek kebenarannya. Benar gak sih? Kali ini kita akan memberikan 5 berita yang sudah masuk di top Trending Topic Weekly ya. Betul. Oke, ini adalah 5 berita yang menyita perhatian Anda selama sepekan ini. Siapa saja mereka di antaranya. Baik, ini dia 5 berita tersebut kita saksikan bersama pemirsa. Ada 5 berita dari selebriti tanah air. Ada di antaranya kita lihat dari paling kiri layar Anda. Yang pertama sebanyak 40%. Ini yang paling banyak menyita perhatian adalah Ustadz Aswan yang dikabarkan dia berpoligami. Betul. Kemudian dia menceraikan istri keduanya melalui BBM. Nah, kalau tadi beritanya agak sedih, berita kedua adalah Nabila Syakieb yang berebut perhatian pemirsa sebanyak 25% yang katanya sih ini akan segera menikah, walaupun bilangnya nanti aja, nanti akan saya jelaskan, tapi kayaknya bermunculan fotonya di mana-mana di Instagram lagi pre-wed. Oke, dan berikutnya ini ada yang sedang berbahagia pemirsa ya. Sebanyak 20% ada Eli Sugigi. Mpok Eli selamat ya, baru nikah loh kemarin. Seneng banget kayaknya sama pasangannya yang masih berondong, masih lebih muda dibandingkan dengan Eli Sugigi ya. Kalau yang kali ini juga berondong, masih muda, Marshanda ya, yang katanya curhat di sosial media susah bertemu dengan anak semata wayangnya Sienna. Jadi ini masih agak berseteru gitu ya, bersetegang dengan mantan suaminya Ben Kasyafani. Oke, dan berikutnya Julia Perez yang diteror oleh Gaston. Kita bingung sampai dengan sekarang kok nggak beres-beres urusannya, tapi hanya meraih 5% perhatian Anda selama sepekan ini. Baik, karena memang Ustadz Aswan berhasil menarik perhatian pemirsa 40% ya. Tentunya menjadi pemenang untuk Trending Topic Weekly. Kali ini kita akan langsung melihat seperti apakah sebenarnya berita selengkapnya antara Ustadz Aswan dengan seorang perempuan inisial RP yang ia ceraikan melalui BBM. Mari kita lihat, ini dia balada poligaminya. Setelah pengakuan seorang wanita bercadar yang berinisial RP terhadap publik atas pernikahan sirinya dengan Ustadz Aswan, membuat awak media makin gencar mencari keberadaan kakak kandung mendiang Ustadz Jeffrey Al-Bukhari tersebut. Saat awak media mencari keberadaan Ustadz Aswan di pondok pesantren As-Sohabah, Wisnu yang merupakan marbot masjid mengaku jika ponpes tersebut sudah lama tidak dihuni oleh para santri dan tidak mengetahui keberadaan Ustadz Aswan. Sejak tahun 2013 ke atas sampai sekarang nggak tahu, nggak ada santri. Kenapa? Saya nggak tahu apa-apa sebagai marbot. Ya. Tapi sempat ada santri? Sempat sih ada santri tahun 2012. Tapi sekarang dari tahun 2013, 2014 ke atas sekarang udah nggak ada santri. Nggak tahu apa-apa saya sebagai marbot. Iya. Umi Tatu terakhir kesini bulan kemarin. Iya sih, bulan kemarin kalau nggak salah itu ya, kalau setahu saya itu bulan kemarin. Setelah mencari keberadaan Ustadz Aswan, tim media juga melakukan penelusuran di sebuah klaster di kawasan Cibubur, tempat Umi Tatu biasanya menginap setelah menghadiri acara di ponpes tersebut. Kalau nggak salah lebih dari 5. Dari 5 ya Pak? Iya lebih, sini nggak ada, sana entah di mana gitu. Kalau yang Ciledug saya juga kurang tahu, memang informasi ada di Ciledug ada. Ya mungkin nama ini aja Umi Pipi. Mungkin tahu. Oke deh Pak. Ayo, ya silakan ya muter kalau mau ngambil gambar ini silakan. Gambar posnya Pak. Iya. Rumah jadi nggak diizinin Pak ke dalam? Nggak diizinin informasi untuk ke dalam. Oh gitu. Oke deh Pak. Kebetulan merekam tuh, ya udah. Lantas, kemanakah Ustadz Aswan dan Umi Tatu berada? Dan bagaimana tanggapan Roro Fitria menanggapi pemberitaan poligami yang identik dilakukan oleh pemuka agama? Aku sangat tidak setuju ya Mas adanya poligami, karena kan itu ya menurunkan suatu citra seorang perempuan, mau diperistri istrinya banyak gitu. Jadi kalau aku sih pribadi sangat tidak setuju ya. Dan apalagi di budaya timur di Indonesia juga merupakan hal yang masih agak tabu ya, meskipun ada beberapa orang yang menjalankannya. Kalau aku sih tidak setuju. Aku sih menurut aku nggak make sense ya, nggak masuk ke logika. Kalau misalnya memang ada yang bilang bisa adil, no way. Kayaknya aku bilang sih nggak bisa adil ya. Namanya ya suatu cinta kasih. Kalau menurut prinsip aku ya, itu kembali lagi ke prinsip. Kalau menurut aku cinta kasih itu tidak bisa dibagi-bagi dengan beberapa istri atau beberapa suami kalau yang poliandri. Nah kalau aku sih nggak percaya dan memang tidak mau. Jadi ya kalau ada stigma akan bisa adil dengan semua istri, nggak mungkin.